Saya sebenarnya udah nyobain digital marketing sih, Oh, tapi saya nggak dikit-dikit sadar. ya? Saya nggak sadar kalau saya tuh melakukan digital marketing gitu. Dengan saya bikin postingan organik di sosial media untuk memasarkan produk saya gitu kan. Dan juga saya nyimpan produk di e-commerce gitu kan. Sebenarnya ada lah kaitannya sama digital marketing. Cuman saya nggak aware kalau itu tuh digital marketing namanya Iya, ya. iya gitu. Oke. Akhirnya mungkin turning point dari Kak Naura gitu ya. Akhirnya bold banget nih. Oke, gue mau jadi digital marketer tuh di bagian mana sih? Pas itu, dan ternyata boleh lihat silabusnya. Anak academing gitu kan. Boleh lihat silabusnya. Pas dilihat, ih saya nggak ngerti nih. Silabus pun nggak ngerti kan. Nggak ngerti juga mau ngebandinginnya gimana gitu ya. Saya tanya sama sepupu saya lagi kan, kayak gini silabusnya. Itu lengkap sih kata dia gitu. Coba aja, nggak apa-apa kok itu masuk akal juga harganya. Halo everyone, kembali lagi bersama aku Safira di Deep Talk episode kali ini. Dan hari ini kita akan ngebahas nih tentang salah satu alumni di Bimbing yang berhasil switch career dari yang dulunya belajar tentang teknik kimia dan sekarang akhirnya berubah profesi jadi digital marketer. Mungkin bisa langsung kita kenalan aja kali ya ke Kak Naura. Halo Kak Naura. Halo Kak. Mungkin boleh nih perkenalin ke teman-teman mungkin tentang Kak Naura itu siapa sih posisinya dan mungkin sekarang tuh kerjanya atau sibuknya lagi apa aja gitu. Saya Naura, saya lulusan dari jurusan teknik kimia dan saat ini kesibukan saya sebagai kreatif marketing di sebuah perusahaan konsultan. Wow, mungkin kalau dari Kak Naura sendiri boleh nggak sih mungkin ceritain dulu nih mungkin dari pengalaman kakak, kenapa sih akhirnya mau belajar digital marketing tuh kenapa gitu? Saya lulus dari teknik kimia dan ngerasa selama 4 tahun saya kuliah di teknik kimia itu saya nggak passionate di sana. Dan ketika lulus saya nggak mau mengulangi untuk istilahnya kesalahan yang sama lah ya, untuk tetap stay di tempat yang saya nggak suka gitu. Akhirnya saya coba cari pekerjaan apa nih yang cocok buat diri saya gitu. Saya cukup gambling sih di awal, jadi kayak nggak ada target mau switch career apa gitu ya. Oh iya, jadi dulu awalnya belum tahu mau yang pasti jangan teknik kimia gitu. Nah akhirnya saya apply aja nih kerjaan-pekerjaan. Akhirnya waktu itu keterima sebagai teknisi lab. Nah, kita kan tahu ya kalau teknisi lab itu pekerjaannya cuman berhubungan dengan barang, berhubungan dengan alat yang dites gitu kan. Dan itu sangat-sangat nggak saya banget gitu. Saya nggak bisa monoton komunikasi gitu ya? sama orang. Iya. Dan boring lah bagi saya. Akhirnya saya minta di masih perusahaan yang sama, saya minta pindah ke bagian yang memungkinkan untuk berkomunikasi sama orang. Akhirnya saya pindah ke bagian purchasing. Nah di purchasing ini kan lumayan ya. Saya ada komunikasi sama supplier dan sama bagian produksi juga gitu kan. Nah di situ saya lumayan enjoy selama 2 tahun. Tapi ternyata kok masih belum nemu nih di mana sih gregetnya tuh belum ada gitu. Oke, akhirnya di situ saya nyoba career break karena saya pernah dulu punya keinginan buat buka usaha. Saya career break, saya buka usaha. Di situ saya sebenarnya udah nyobain digital marketing sih, tapi saya nggak sadar. Saya nggak sadar kalau saya tuh melakukan digital marketing gitu. Dengan saya bikin postingan organik di sosial media untuk memasarkan produk saya gitu kan. Dan juga saya nyimpan produk di e-commerce gitu kan. Sebenarnya ada lah kaitannya sama digital marketing. Cuman saya nggak aware kalau itu tuh digital marketing namanya ya gitu. Cuman lihat di YouTube tutorialnya, saya ikuti gitu aja pokoknya. Cuman awalnya nyoba-nyoba berarti ya? Nyoba-nyoba, berjalan, lumayan lah. Cuman ternyata, loh saya kok bosan ya di rumah gitu kan. Ternyata saya akhirnya bosan lagi nih. Iya, saya pengen ngantor lagi nih. Kayaknya ngantor emang seru gitu kan. Saya sukanya ngantor ternyata. Saya cari pekerjaan baru lagi, dapatlah marketing konvensional waktu itu. Iya. Akhirnya yaudah saya ambil aja. Pokoknya saya benar-benar kayak nyari lah, masih nyari tuh apa aja. Masih belum tahu nih pengennya ke arah mana karirnya ya. Betul. Nah saya nyari lagi, dapat marketing, ya udah saya ambil. Saya jalani. Lah ternyata masih juga belum nih. Ini belum nih. Kayaknya belum saya banget nih. Belum challenging nih kayaknya. Kerjaannya masih rutinitas. Dan saya nggak bisa tuh kerja rutinitas, nggak ada challenge yang baru kayak gitu kan. Akhirnya saya mutusin buat career break lagi. Karena saya rasa nggak mau wasting time terlalu lama di sana gitu kan. Ya udah akhirnya saya pas lagi career break, saya dapat masukan dari sepupu saya yang udah duluan di dunia digital. Dia di bagian data. Data science ya.
saya kurang tahu sih data apa, tapi dia di bagian data gitu loh ya. Dia bilang cobain digital marketing katanya gitu. Apa tuh, saya kan nggak tahu ya digital marketing apaan katanya. Masih gitu awam. Kan. Nah habis itu searching lah, coba deh katanya gitu. Nanti ada bootcampnya kata dia gitu kan. Ya udah akhirnya saya searching, dapatlah bootcamp gitu, dan saya coba ikutan. Oke. Jadi awalnya kenapa akhirnya milih digital marketing juga sebenarnya dari saudara itu ya. Berarti kayak bikin sadar lu sebenarnya mungkin dulu udah marketing nih, mungkin boleh nih coba di bagian digital gitu. Betul, ya berarti. Oke. Dan berarti akhirnya mungkin turning point dari Kak Naura gitu ya, akhirnya bold banget nih, oke gue mau jadi digital marketer tuh di bagian mana sih? Mungkin setelah apakah mungkin sebelum nyari-nyari bootcamp apakah udah sempet gitu misalnya nonton video kah, atau mungkin udah sempet cari-cari di internet sebelum ikut bootcamp tuh, atau gimana sih Kak turning point yang benar-benar oke gue mau switch career? Oke, kalau sebelum enroll di bootcamp, saya sama sekali blank soal digital marketing. Pas saya masuk pun saya nggak tahu tuh digital marketing itu apa, masih kayak blank aja. Oh ini cuman menjual sesuatu by digital gitu kan. Nggak tahu harus ada apa aja, di dalamnya ada apa aja, gimana caranya, nggak tahu sama sekali. Dan bahkan waktu itu belum tahu juga kalau digital marketing itu suatu profesi yang menjanjikan ke depannya gitu. Jadi mungkin baru tahu digital marketing doang. Iya. Dan ya udahlah, daripada saya di rumah nggak ada kerjaan juga kan, ya udah saya enroll aja. Dan kebetulan waktu itu saya nemuin digital marketing, bootcamp di Bimbing kan. Nah itu ceritanya juga panjang nih, nemuin bootcamp digital marketing di Bimbing. Awalnya nyari ketemu dulu bootcamp lainnya. Banyak tuh pilihan di Google. Luar sana gitu. di Google ya kan, searching dulu. Bootcamp digital marketing. Ya kan zaman sekarang kan semua nyari di Google gitu kan. Ya udah saya cari, ketemulah beberapa bootcamp. Loh ini kok harganya mahal banget kata saya kan. Ini enggak deh, kayaknya masa lebih mahal daripada biaya kuliah saya gitu kan. Saya pikir kan kayaknya enggak gitu kan. Pas coba cari lagi ada apalagi cuma 4,5 bulan atau mungkin 6 bulan lah gitu ya. Iya gitu. Ya udah cari lagi deh kata sepupu saya gitu. Akhirnya saya cari lagi, ketemu nih Kak yang murah banget. Masa sih harganya semurah ini, nggak masuk akal gitu ya, nggak reasonable banget buat saya. Akhirnya cari lagi deh, ada kok harganya yang oke kata dia gitu kan. Cari di tengah-tengah aja gitu ya. Iya, pas saya cari-cari nemulah seseorang yang mentestimonikan di Bimbing. Saya baca testimoninya tuh di dia bilang ya bagus gitu. Pokoknya benar-benar bikin saya yakin gimana sih. Saya lupa kata-katanya. Testimoninya siapa ya ini ya? Yang meyakinkan. Terima kasih untuk mungkin itu alumni kita ya. Iya, seandainya saya screenshot ya. Saya lupa, nggak kepikiran kan ya itu. Dan itu benar-benar dia meyakinkan ngomongnya. Akhirnya coba deh kata saya gitu kan. Saya searching lah kemudian di Bimbing, buka-buka, lihat harganya. Oke nih harganya. Oke banget lah buat saya, masuk akal harganya. Pas itu dan ternyata boleh lihat silabusnya, enaknya di Bimbing gitu kan, boleh lihat silabusnya. Pas dilihat, saya nggak ngerti nih, silabus pun nggak ngerti kan, nggak ngerti juga mau ngebandinginnya gimana gitu ya. Saya tanya sama sepupu saya lagi kan, kayak gini silabusnya, itu lengkap sih kata dia gitu, coba aja nggak apa-apa kok itu masuk akal juga harganya. Gitu. Ya udah, pas dicoba mau lihat lagi, tambah yakin lagi karena bisa dicicil. Itu enak banget. Benar, bisa dicicil emang di Bimbing ya, jadi memudahkan banget. Dan apalagi posisinya saya belum yakin banget sama digital marketing kan. At least kalau misalkan saya nggak yakin ya udahlah baru nyicil gitu kan. Ternyata setelah ikut gitu ya. Iya, karena nggak kepikiran lagi tuh buat meninggalkan. Ya udah ini seru sih. Ini saya tempat saya gitu. Oke, jadi baru menemukan jati diri nih ya setelah ikut ini setelah ikut bootcamp. Dan ada juga nih yang agak sedikit bikin saya ragu untuk switch career. Di situ kan saya udah pernah kerja kurang lebih 5 tahun di perusahaan-perusahaan sebelumnya. Yang mana berarti saya tuh nanti bakal bersaing sama orang-orang yang baru lulus. Setuju, dari yang fresh graduate. Ya, bisa nggak nih ya dengan usia saya bersaing sama yang baru lulus, gitu kan? Saya tanya sama orang di bimbingnya, Kak saya ini udah umur segini nih, emang bisa ya switch career? Aku bilang gitu kan, saya bilang gitu kan. Terus diyakinkan, itu masih memungkinkan kok, bahkan masih masuk untuk penyaluran kerja gitu kan. Wah oke nih, bisa meyakinkan saya buat nggak apa-apa kok walaupun udah umur segitu, istilahnya bukan nggak setua itu sih, ya, cuman kan tapi kan saingannya gitu ya sama betul, yang muda. Nggak apa-apa, bisa kok, bisa gitu kan, diyakinkan ya. Kata-katanya nggak kayak saya sih, cuman meyakinkan banget gitu ya.
Oke lah, akhirnya saya enroll gitu dibimbing. Dan dibimbing dibimbing. Dibimbing Gimana nih? Dibimbing. Oke. Oh ya, menarik banget ya. Berarti kalau dari Kanaura sendiri itu emang akhirnya menemukan bootcamp itu yang bikin jadi oke nih gue akhirnya mau ikut digital marketing tuh karena setelah ikut hari pertama tuh udah seru ya berarti seru, ya Kak. Seru. Pas perkenalannya tuh kayak keren sih gitu. Kayak terus habis itu kan mungkin karena digital marketing kan mungkin ilmu yang selalu ada progresnya gitu ya, selalu ada perbaruannya gitu ya. Jadi mungkin itu nggak akan monoton ya buat Kak Naura. Oke. Iya banget ya. Berarti mungkin kalau Kak Naura juga sendiri boleh nggak sih cerita juga nih, kan dulunya pernah nih kan sekarang digital marketing, dulunya pernah nih yang marketing konvensional, boleh nggak sih ceritain perbedaannya tuh kayak gimana sih dulu? Kalau dari yang sejauh saya alami ya, marketing yang konvensional itu kita cenderung nyari klien yang kayak benar-benar pribadi gitu, person to person, personal gitu kan. Nah itu menurut saya memposisikan diri sebagai orang yang diteleponin, yang dihubungin tuh kayak risih deh gitu maksudnya. Dan juga selain itu kalau digital marketing bedanya dengan digital marketing, kita tuh nggak maksa gitu, kita tuh ngasih iklan kita nih ya orang pasti nyari gitu. Maksudnya orang tuh sekarang cenderung mencari kan. Dan kita menyediakan infonya. Dan nyarinya pun mereka di mesin pencari di Google gitu kan. Jadi menurut saya itu lebih menjanjikan. Selain itu kalau misalkan konvensional kan kita cakupannya lebih kecil ya per orang. Betul. Jadi kita udah usaha sampai berbusa cuma dapat 1 orang gitu kan. Setuju. Sedangkan kalau digital marketing cakupannya lebih luas. Dan dengan kita effort 1 dapatnya banyak gitu. Setuju. Kayak gitu sih. Jadi bedanya di situ kalau menurut saya. Bener, mungkin kan kalau misalnya marketing yang konvensional gitu, misalnya kita pasang baliho ya udah orang-orang yang lewat situ aja yang akan lihat. Sedangkan kalau digital marketing ya kita bisa kasih itu mungkin di dashboardnya, oke gue maunya umur segini sampai segini, wilayahnya di mana gitu ya. Jadi lebih enak gitu, bisa cakupannya emang lebih banyak. Setuju. Berarti kalau dari Kak Naura juga boleh nggak sih kasih tahu nih, kan sekarang udah menjadi digital marketer gitu ya, boleh nggak daily life-nya tuh sekarang gimana sih? Kan dulu katanya boring, monoton gitu ya. Sekarang gimana sih gitu? Gini, jadi digital marketing itu ternyata memang yang di kata kakak, selalu ada yang baru tiap harinya tuh. Selalu ada, dari Facebook aja dia udah ganti-ganti algoritma tuh sering banget kan. Iya, benar. Facebook, Instagram itu tuh harus kita pelajari terus. Betul. Gitu. Nah, itu bikin saya ngerasa aku harus tetap belajar nih tiap hari gitu kan. Dan itu bikin gak bosen sama sekali. Bikin makin seru nih, makin susah makin seneng gitu. Ngerti gak sih? Kayak gitu. Suka ada challenge ya. Kayak gitu. Jadi itu poinnya di digital marketing. Jadi sekarang pun tiap hari, bahkan ya dari kita yang dipelajari di di bootcamp, udah beda lagi nih sama sekarang yang dijalanin kan. Udah ada lagi nih yang baru ya. Dan enaknya di dibimbing ada refreshmentnya itu. Jadi ada kelas refreshment, kita dikasih tahu tentang TikTok Ads, LinkedIn Ads yang terbaru-baru lagi gitu kan. Jadi memperbaharui ilmu kita juga, kebantu banget gitu dari situ. Oke. Iya sih, mungkin ini kemarin kita juga sempat ngomong nih Kak. Mungkin Kakak juga udah nonton ya. Kita ada video sama Kak Jen sebelumnya ya, sama alumni digital marketing juga. Jadi kemarin tuh kita ada kelas refreshment tuh buat semua student digital marketing, khususnya tentang performance marketing. Karena ya kan, karena jujur emang performance marketing itu yang paling banyak dicari sih sama alumni. Karena emang bener-bener kan perkembangannya tuh pesat banget ya Kak. Dulu yang dulu mungkin cuman Facebook IG Ads, terus sekarang tuh makin lagi ya, sekarang TikTok, terus habis itu LinkedIn dan yang lain-lain gitu. Jadi emang membantu juga sih gitu. Kemarin juga kita udah sempat ngobrol-ngobrol sama alumni yang lain, karena di bimbing kan juga bisa chat. Misalnya kalau misalnya ada beberapa mentor gitu ya yang masih kenal, juga masih bisa ngechat sih mungkin untuk beberapa mentor gitu. Dan mungkin kalau dari Kak Naura sendiri boleh gak sih jelasin juga nih, mungkin ekspektasi dulu awalnya kayak gimana dan sekarang realitanya gimana sih setelah bekerja gitu. Jadi digital marketer. Ekspektasinya tentu saya awalnya ya pengen usaha saya tuh yang diperbesar sebenarnya. Awalnya? Iya. Ini soalnya kayaknya digital marketing bisa cocok ya memperbesar, memajukan usaha saya nih kayaknya gitu. Ternyata pas dijalani, tapi kok saya pengen ngantor gitu kan. Ya udah saya apply juga kerjaan, akhirnya kan apply kerjaan, pas dijalani iya nih seru nih. Ya tadi yang saya bilang, ternyata nggak monoton, terus sesuai dengan passion. Jadi benar-benar
gimana ya? Kan ada do what you love or love what you do. Kalau kita bisa do what you love, kenapa harus love what you do? Maksudnya gimana ya? Kita kan do what you love dulu ya, usaha dulu untuk do what you love gitu. Jadi mencari yang kita sukai dulu gitu. Jangan kemana dulu baru kita cintai gitu kan. Lebih effort gitu kan. Mendingan effortnya 2 kali. Iya, mendingan kita cari yang kita sukai dulu aja. Dan itu ditemuin sama saya di pekerjaan yang saya kerjakan sekarang gitu. Tapi menarik banget ya Kak. Aku ini ya terinspire gitu sama cerita Kakak karena awalnya gitu ya nggak tahu nih passionnya ke arah mana, terus habis itu nyari sana sini, sampai bikin usaha juga, sampai kerjanya dari yang tadi teknik kimia banget yang di lab, terus habis itu jadi purchasing dan yang lain-lain. Terus akhirnya Kakak tuh pas udah ikut dibimbing juga kan, akhirnya apply gitu. Gimana sih akhirnya sampai bisa ketemu kerjaannya yang sekarang gitu? Oke, itu sebuah langkah yang panjang dan sempat saya awalnya tuh nggak pede sama diri saya sendiri. Duh, teman-teman saya masih pada muda nih, kayaknya saya nggak bisa deh di digital marketing, tapi bisa maksudnya pasti mereka duluan lah dipilih sama recruiter gitu, mikirnya gitu kan. Mereka masih fresh, masih bisa ibaratnya masih bisa dibentuk gitu ya, gitu masih kan. Talent baru nih. Berbeda sama yang udah punya pengalaman dan pengalamannya pun di luar digital marketing gitu kan. Pasti mungkin lebih usaha lah, lebih effort buat perusahaan. Nah, enaknya di dibimbing, kita tuh dibimbing untuk pembuatan CV, pembuatan portfolio yang awalnya saya tahu portfolio itu apa. Maksudnya saya udah pernah dengar kata-kata portfolio, tapi saya nggak tahu portfolio tuh kita cara bikinnya gimana sih gitu. Kita kan nggak punya pengalaman kerja, tapi sedangkan dia minta ada portfolio. Gimana caranya kita nggak ada pengalaman kerja bisa bikin portfolio? Kan gimana ya? Saya jadi kayaknya nggak mungkin ya bisa bikin portfolio tanpa kerja dulu. Ternyata di bimbing di bootcamp ini kita bikin project bikin project yang bisa kita masukin di portfolio. Jadi dengan ikutan di bimbing aja saya udah bisa bikin portfolio gitu kan. Plus ikutan final project yang juga bisa dimasukin di portfolio. Jadi ada project selain final project tuh ada project lainnya ya berarti? Ada project yang pas kita pakai untuk latihan. Itu bisa dimasukin portfolio juga ya? Bisa dimasukin portfolio, dan itu bikin portfolio saya tuh lumayan dilirik banyak lah. Gitu ya? Dilirik juga ya? Lumayan dilirik. Dan ya itu anaknya dari dibimbing. Dan juga ininya latihan wawancara itu bisa kita pakai kapan aja. Jadi nggak ada batasannya, kita bisa berapa kali pas latihan wawancara. Ketika kita mau latihan, kita tinggal hubungin sama bagian talent support, langsung dijadwalin. Itu enak banget sih. Jadi melatih kita pas wawancara sebenarnya gitu. Jadi Kakak berarti kemarin tuh udah lulus dulu atau sebelum lulus udah nyari-nyari atau gimana Kak keterimanya akhirnya? Sebenarnya awalnya saya ngandelin penyaluran ya, tapi saya pikir kan kenapa nggak coba aja ya, coba-coba doang gitu, coba-coba. Akhirnya saya coba nyari pekerjaan sebelum lulus dibimbing, dan saya pun nyarinya bukan lewat job portal atau LinkedIn, enggak, saya nyarinya lewat Instagram. Berbeda ya yang lainnya ya. Soalnya kemarin tuh kakak-kakak yang lain tuh, gue nyarinya di LinkedIn nih, diliriknya sama recruiter di LinkedIn. Nah, kenapa alasannya saya nyari di Instagram? Karena saya ngerasa kalau di LinkedIn saingan saya tuh banyak banget, dan di job portal juga saingan saya banyak banget yang mungkin lebih skillful. Sedangkan kalau misalkan orang ngupload di Instagram job application di Instagram, lowongan di Instagram tuh kayaknya orang nggak terlalu yang sebanyak di LinkedIn deh ngelihatnya. Maksudnya ngelihat postingan itu. Saya cari pakai hashtag. Saya cari pakai hashtag digital marketing, lowongan digital marketing kayak gitu kan. Ketemulah yang memang sih di Instagram tuh effort juga nyarinya, karena banyak yang nggak terlalu nggak terlalu relate gitu ya sama posannya, tapi ada hashtagnya. Tapi dan juga kerjaannya tuh yang kayak nggak terlalu sesuai sama yang saya kerjain. Jadi bukan digital marketing gitu loh. Tapi disebutnya sama mereka digital marketing kayak gitu kan. Nyari ketemulah tuh kerjaan yang ini digital marketing nih, sesuai requirement-nya tuh sesuai dengan yang saya pelajari. Saya apply lah. Taunya diterima. Diterimanya ketika saya lagi ngerjain final project. Jadi masih bootcamp belum lulus. Masih bootcamp. Saya juga sempat bilang sih sama recruiternya, saya masih final project gitu kan. Ternyata nggak masalah gitu sama mereka.
nggak nyangka soalnya dengan keadaan saya maksudnya udah usia juga, terus ya saingannya dengan mereka yang masih pada muda, saya bisa diterima gitu di digital marketing. Jadi apa yang disebutin nama orang dibimbing yang waktu awal itu bener gitu, nggak bohong. Saya tuh benar-benar bisa kerja. Wah, keren banget. Nggak, karena jujur sih Kak, emang orang-orang tuh rata-rata kalau ke dibimbing tuh nanyanya tentang usia, terus juga penyaluran kerjanya kayak gimana. Berarti ternyata terbukti ya teman-teman udah switch career, terus kemarin juga sempat mikir usia gue cukup nggak ya, gimana ya mau switch career, ternyata bisa akhirnya. Dan menarik juga berarti teman-teman nih, mungkin life hacks juga kalau misalnya mau nyari kerja itu nggak cuma di LinkedIn, nggak cuma di job portal, nggak di job street doang, itu ternyata bisa di Instagram. Walaupun mungkin nyarinya effort ya, tapi seenggaknya akhirnya ketemu, peluangnya lebih besar. Oh ya, peluangnya lebih besar, benar, karena jarang orang yang nyari di Instagram ya Kak. Gitu. Wah, keren. Berarti mungkin kalau dari Kak Naura juga nih, boleh nggak sih kasih tahu highlight selama bootcamp di bimbing, apa sih yang paling memorable gitu? Highlight ketika bootcamp itu yang paling kerasa adalah kita harus belajar tuh di weekend kita di weekday kita belajar sendiri, dan di weekend kita ketemu sama mentor. Nah, jadi materi-materi yang kita pelajari ketika weekday bisa kita validasi intinya ke istilahnya ke mentor ketika weekend. Jadi apa sih yang kita serap tuh bener nggak ya? Maksudnya penyerapan kita bener nggak gitu? Pemahaman kita bener apa enggak? Kita bisa tanyain sama mentor. Setelah itu setiap minggunya kita dikasih tugas. Itu yang bikin seru. Kenapa seru? Karena itu bikin kita apa ya, namanya belajar kan kita nggak mungkin teori doang ya. Iya. Tapi kalau kita harus praktekin biar kita benar-benar paham mendalam gitu kan. Nah, itu dialami di bimbing, itu yang serunya gitu. Dan yang paling seru di antara semuanya kalau bagi saya itu ketika materi performance marketing, terutama Google Ads. Google Ads. Kakak ngambilnya Google Ads berarti final project ya? Iya, pokoknya saya suka banget deh sama Google Ads. Waktu itu mentornya Mas Raka. Mas Raka. Pokoknya saya ngefans banget deh sama Google Ads itu karena Mas Raka sih. Maksudnya dia menyampaikannya enak dan bikin saya paham, oh Google Ads tuh ternyata gini, dan ya itu bisa saya aplikasikan ketika final project. Bahkan di pekerjaan sekarang tuh benar-benar kepake banget gitu si Google Ads itu. Itu sih yang paling highlightnya gitu, keinget ya. Jadi emang pembelajarannya tuh jadi selain belajar sendiri, jadi nanti di weekend itu juga bisa ditanyain ya sama mentornya. Oke, berarti mungkin pertanyaan terakhir juga nih Kak dari aku. Mungkin tips gitu dari Kak Naura nih yang mungkin dulunya backgroundnya beda banget, terus juga tadi awalnya masih bingung-bingung, terus masih kendala nih ceritanya sama umur, bisa nggak ya gitu. Tipsnya dong buat teman-teman nih di sini mungkin yang nonton, gimana sih mungkin dengan mereka yang ada backgroundnya ataupun mungkin nggak ada backgroundnya gitu, buat ayo bisa buat switch career ke digital marketing gitu. Oke. Buat teman-teman yang emang ingin mencoba digital marketing atau emang ada minat ke sana walaupun backgroundnya bukan itu, walaupun usianya udah nggak muda, saya udah bukan fresh graduate, itu tuh masih tetap mungkin banget loh teman-teman, masih sangat-sangat mungkin, as long as kita mau tetap belajar, kita tetap mau explore lagi, karena ilmu digital marketing itu cepat berubah, jujur cepat berubah, cepat bertambah, selalu ada yang baru lagi. Sama lah sama dengan profesi-profesi digital lainnya gitu ya, selalu ada perkembangan karena emang kita hidup di zaman yang serba cepat kan, zaman digital gitu kan. Itu makanya kita harus rajin-rajin belajar sendiri, rajin-rajin kalau bisa nanya mentor, lebih baik gitu. Dan intinya jangan pesimis di awal. Pokoknya pasti bisa, saya aja bisa apalagi kalian gitu. Oke, menarik banget sih. Aku selama dari tadi mendengar ceritanya Kak Naura ya, emang dari awal sih Kak Naura kelihatan ya menjadi orang tuh yang dari awal pengennya tuh selalu ada perbaruan gitu ya, pengennya nggak mau kerjanya yang monoton gitu ya, seneng sama challenge baru gitu. Makanya akhirnya ikut digital marketing. Jadi emang sih teman-teman jangan pernah takut ya gitu untuk mengejar mimpi kita. Mungkin kayak Kak Naura gitu awalnya bingung, nggak pernah tuh kepikiran digital marketing. Taunya tiba-tiba kata saudaranya, oh kayaknya lo bisa digital marketing. Terus pas dicoba ternyata
oke banget gitu ya. Jadi buat teman-teman untuk mencoba apapun itu boleh banget gitu. Dan seandainya juga teman-teman di sini masih bingung nih, gue pengen switch karir ke arah digital skill tapi bingung pengennya kemana, nanti boleh nih teman-teman ke website kita di Bimbing, terus kita tuh ada kontak WhatsApp, nanti boleh tuh tanya-tanya di sana, konsultasi juga boleh. Karena kan kayak Kak Naura dulu kan juga mungkin bingung kan mau kemana, tapi alhamdulillahnya dulu Kak Naura ada temen gitu, ada saudara yang bisa bimbing. Nah kalau dari kita juga sebenarnya ada tuh di WhatsApp, kalau teman-teman tanya bisa dikasih tahu kira-kira cocoknya karirnya kemana sih, mungkin backgroundnya dari mana, atau enggak mungkin passionnya lebih sukanya kemana gitu. Jadi buat bisa switch karir ke digital skill gitu. Jadi thank you juga mungkin buat Kak Naura hari ini ya, udah datang, udah sharing banyak banget, dan semuanya yang tadi Kak Naura bilang itu benar-benar inspiring buat aku dan juga mungkin buat teman-teman di rumah gitu ya. Amin, semoga. Amin. Oke, thank you teman-teman. Kalau gitu jangan lupa ya buat like, comment, dan subscribe YouTube kita. Dan juga jangan lupa tadi kalau mau nanya-nanya ke admin Mila gitu, admin yang dibimbing, itu bisa ke website kita di bimbing.id. Thank you semuanya. Bye-bye.